Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kurang kencang Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Bapa. Dan saatnya Tuhan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang luar biasa itu bekerja di antara kami Tuhan. Roh-Mu yang luar biasa bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian.
hati kami Tuhan. Biarlah kami memandang kekudusan-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan sekali lagi, ku angkat hatiku Tuhan. dapat berdiri di hadapan-Mu oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami dapat berdiri menyembah Engkau karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Dia sungguh baik dalam hidup kita? Bukankah kemurahan Tuhan selalu ada bagi kita? Bukankah kasih setia Tuhan selalu ada di setiap langkah hidup kita? Terima kasih Tuhan. Haleluya.
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu, Kami hanya mau katakan sekali Yesus, tetapi Yesus untuk selama-lamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah penebus dalam hidup kami. Dan kami akan mengikutimu Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan di pagi hari ini kami boleh berkumpul. Ini semua karena kebaikan Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena hebat kami, bukan karena apa yang kami miliki, tapi oleh karena kasih Tuhan semata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan di sepanjang minggu ini, untuk setiap pergumulan, untuk setiap persoalan yang boleh kami lalui. Kami percaya di dalam Tuhan kami kuat. Di dalam Tuhan kami boleh berdiri. Di dalam Tuhan kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Di dalam Tuhan kami boleh berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kami percaya Tuhan, bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal terjadi dalam hidup kami. Sekali Tuhan berfirman, iya dan amin terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, sampaikan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bercaralah Tuhan, Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Biarlah roh Tuhan yang menyatukan setiap hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari satukanlah roh kami Tuhan.
Roh Kudus tercurah bagi setiap kita di tempat ini. Roh Tuhan melawat kita. Mari sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Mari patahkan segala belenggu dosa. Dosa lari mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya nyata. Mari sama-sama katakan anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Mari katakan sekali lagi. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Mari bangkit gereja Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Dan di waktu ini kami berikan kesempatan kepada guru sekolah minggu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu kita yang luar biasa. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang akan dipakai oleh Tuhan di hari zaman ini untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan, inilah Bapak Ibu Saudara anak-anak sekolah minggu kita, Shemuel Sunday School. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kami akan mengumumkan beberapa, yaitu di tahun 2025 tahun kemarin itu kita ada penilaian kriteria dari semua anak sekolah minggu kita dari Januari sampai Desember 2025. Memang agak sedikit terlambat karena beberapa hal harusnya diinfokan di Januari bulan kemarin dan masih baru sempat di minggu ini. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh lihat anak-anak kita, berikan tepuk tangan dong sekali lagi buat mereka, anak-anak yang luar biasa. Inilah nanti generasi muda kita yang akan Tuhan pakai, mungkin beberapa puluh tahun kemudian akan Tuhan pakai mereka dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada mereka, yang menjadi dasar mereka nanti untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Dan hari ini kami minta kesediaan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Puji Tuhan. Untuk memberikan berupa satu penghargaan buat anak sekolah minggu kita yang terbaik, yang paling rajin beribadah selama tahun 2025, satu tahun kemarin, Bapak Ibu Saudara, tahun kemarin ya, tahun yang lalu ya, Januari sampai Desember. Kita lihat penilaiannya ini dari kehadirannya, absensinya, dan kita akan panggilkan Miss, boleh dibawa trofinya? Oke. Ya, untuk yang absensi ya Miss. Iya. Untuk absensi ini ada 5 anak yang kita berikan, yaitu yang rajin beribadah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara boleh anak-anaknya rajin terus dibawa beribadah ya. Boleh Missnya agak maju ke depan ya. Bapak Gembala boleh memberikan, kami minta anaknya nanti adik-adik maju ke depan ya, ke depan sini ya. Di sini ya, nanti kalau saya Miss panggil. Meten, Rafael, Gracia, Elgio, dan Gaby. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Inilah anak-anak sekolah minggu Shemuel Sunday School yang paling rajin dalam mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggunya. Boleh? Ya. Boleh Bapak Gembala memberikan? Ada namanya? Iya. Oke. Tidak lain ya. Oke. Habis ini saya minta kesediaannya sekali lagi untuk Bapak Gembala. Oke. Boleh mundur adik-adik, semuanya boleh mundur lagi ke belakang ya. Habis ini kita akan menilai lagi kategori paling disiplin. Nah, tidak ribut-ribut, tidak mengganggu temannya saat beribadah ya. Anak yang paling taat dan disiplin. Jadi kami Miss di sana semuanya menilai kedisiplinan setiap anak-anaknya, sehingga dari penilaian kami selama 1 tahun kemarin kami mendapatkan 3 anak yang paling disiplin. Kalau anaknya tidak hadir boleh mungkin orang tuanya atau tetangganya ya, mungkin ya. Orang tuanya, oh gurunya, oke. Guru Missnya lah ya mewakili. Oke. Untuk anak paling taat dan disiplin yang juara pertama adalah Randy, juara kedua adalah Ruth,
dan juara ketiga adalah melodi. Tidak ada semua. Ada orang tuanya? Ada mamanya? Boleh maju ke depan. Juara pertama Randy, juara kedua Ruth. Ada opungnya mungkin ya. Opung Ruth. Juara ketiga melodi. Boleh salah satu mungkin Miss Novi mewakili ya. Iya, supaya nanti diserahin ke anaknya. Iya. Oke, langsung disimpan aja Miss, nanti kita kasih ya Miss. Oke, sekarang kita masuk dalam kategori ayat hafalan. Nah, kira-kira nih adik-adik ngapal terus gak ayat hafalannya? Wow, kita lihat siapa yang gak bolong-bolong ya. Ini murni kami lihat, kami ambil dari setiap data yang sudah kami dapatkan, kami share setiap hari minggunya tentunya di grup DPA, dan dari situ kami bisa menyimpulkan ada yang untuk ayat hafalan 1 dari kelas kecil dan 3 dari kelas besar. Untuk kelas kecil juara pertama adalah Elgio Silaban. Maju ke depan, Bapak Gembala boleh berikan trofinya. Oke. Iya, kelas kecil hanya 1 orang Bapak Ibu Saudara. Yang punya anak kelas kecil tahun ini harus hafal ayat hafalannya, singkat kok, nggak panjang-panjang, nggak sampai 1 ayat kok, setengah ayat, A, B gitu ya, C gitu ya. Oke, terus kelas besar ada 3 orang. Juara pertama, ini kayaknya bosan nggak ya Pak Gembala yang ngasihnya ya? Juara pertama, wajah lama lagi nih, Metan Simorangkir, boleh maju ke depan. Dan juara kedua adalah ayat hafalan, sebentar ya. Randy. Dan juara ketiga adalah Rafael. Oke. Ya. Oke, inilah anak-anak sekolah minggu Shemuel Sunday School yang selama 1 tahun kemarin rajin dalam menghafal setiap ayat hafalan yang sudah kami berikan untuk anak-anak kita hafalkan setiap minggunya, untuk setiap hari minggu ya. Semangat ya adik-adik, tahun depan masih ada lagi, oke? Semangat, oke. Nah, sekarang kita masuk kategori yang rapi, bersih, wangi. Dia persiapkan nggak? Mama papa kira-kira mempersiapkan anaknya nggak ke sekolah minggu setiap hari minggu? Yang setiap hari minggu bersih rapi, tapi tentunya masuk juga ruang sekolah minggu ya. Jangan bersih rapi tapi masuknya ruang umum ya. Harus ke sekolah minggu. Nah, ini ada kita ambil 3 orang. Yang pertama adalah Gebi Sitompul. Oke. Ada 2, dapat dia ya. Oke, yang kedua Elgio Silaban. Yang ketiga adalah siapa kira-kira yang ketiga? Elva Noe. Inilah yang setiap hari minggunya rapi ya. Memang semuanya rapi ya, tapi kita lihat tentunya juga dilihat dari saat ibadah sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Oke. Akhirnya dapat. Tepuk tangan dong buat anak sekolah minggu kita. Haleluya. Yang terakhir. Ini kategori yang terakhir. Kira-kira siapa ini? Ampun, orang lama kah? Orang baru kah? Oke, yang terakhir ada 3 orang lagi, yaitu yang aktif menanggapi setiap firman Tuhan.
bertanya, ya, menanyakan firman yang disampaikan misnya. Kalau nggak tahu ditanya, kira-kira siapa nih yang aktif? Tunjuk tangan dulu, siapa yang aktif? Ayo, adik-adik yang merasa aktif gitu. Nah, jujur ya, oke. Yang aktif jatuh pada nama pertama yaitu Lala. Akhirnya keluar namanya ya. Dan yang kedua Meter. Dan yang ketiga adalah Rafael. Oke, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali adik-adik semua ke barisannya. Sekali lagi kami informasikan bahwa penilaian ini murni kami lihat dari setiap harinya, tidak ada karena ada udang di balik bakwan atau apapun itu. Tapi ini akan semakin memotivasi anak-anak kita, juga tentunya orang tua juga bisa membantu supaya adik-adik ini bisa bertambah lagi bersemangat ya, bertambah lagi giat. Bahkan kalau nggak tahu firman Tuhan boleh ditanya ke mama papanya ya. Adik-adik ya, kalau nggak tahu mama papanya kasih tahu Miss. Mama papanya yang mana yang nggak tahu firman itu kalau ditanya ya. Biar kita lapor sama Pak Gembala. Siap? Oke, itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Gembala, terima kasih untuk Bapak Gembala. Dan terima kasih untuk semuanya. Adik-adik semua boleh berbaris keluar, misnya boleh dibantu ya. Iya. Itu saja pengumuman kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Selamat buat adik-adik semua yang mendapatkan trofi, yang belum dapat semangat, tahun depan pasti bisa. Ya, puji nama Tuhan. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ini juga akan membantu ya, akan mengingatkan kita sebagai orang tua untuk kita ikut membantu anak-anak kita untuk mereka boleh bertumbuh, berakar, berbuah. Mungkin nanti akan kita share tema, mungkin anak sekolah minggu tahun ini adalah start from home. Penginjilan itu harus dimulai dari rumah. Ya, jadi tidak bergantung kepada guru sekolah minggu, tetapi penginjilan itu dimulai dari rumah. Itu yang akan kita tekankan di tahun ini, supaya ada keterlibatan orang tua juga di dalam memberitakan firman Tuhan, dalam mengajarkan anak sekolah minggu tahun ini dengan firman Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang hidup pulihkan setiap kami. Roh-Mu mengalir di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
kami Tuhan. Amin. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati Untuk jemaat berserah kami berserah penuh Tuhan. Mari Engkau ambil alih seluruh hidup kami. Amin. Di altar-Mu banyak buka tujuan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh altar-Mu. Mari katakan lebih sungguh-sungguhnya, buka hati untuk jemaat-Mu. Agar perhambanya berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Yesus, Kau ambil alih, Kau ambil alih Tuhan. Kidara pasyakan dalam nalayana masyiki, kikindara nalayana masyaka dara nalayaka nalayana masyaka, shededededede dalakan nalayana na. Hamba berdoa pagi hari ini ya Raja, ambil alih tempat ini, ambil alih hidup kami, dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, dengan dahsyat. Kayak berkatakan kesembuhan terjadi, kayak berkatakan kedahsyatan terjadi, kayak berkatakan kelepasan terjadi. Kami berkatakan Tuhan, langit yang terbang, yang tembaga Tuhan terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau beracara dengan penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kindara nama syakadara nalayana masyikidididididididid. Biar hidup kami limpah dengan ucapan syukur. Biar hidup kami dituntun oleh-Mu ya Roh Kudus. Waktu ini, dari tadi Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir. Dan karena Engkau telah hadir Tuhan, we welcome you Tuhan in this place. Kami kasih karpet merah. Dan segala apa yang kami punya, kami berikan kepadamu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di dalam surga. Sama-sama katakan, amin. Shalom.
Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu itu dalam kehidupan kita ini, kita itu selalu deg-degan yang namanya menantikan janji Allah. Amin. Benar gak sih? Menantikan janji Allah itu, aduh, deg-degannya minta ampun. Ketika saya beberapa waktu lalu harus lakukan tugas dan harus bersimpu dengan doa supaya dapat sesuatu yang terjadi, mujizat. Karena saya masih study, ambil S2 saya yang kedua. Lalu ketika ada sesuatu, ketika saya sudah kerjakan banyak tugas, tiba-tiba saya dapatkan, saya gagal. Doa lagi, gagal lagi. Doa lagi, gagal lagi. Lalu saya katakan, Tuhan, kok gagal lagi? Tetapi saya nggak berhenti sampai kata gagal. Lalu saya duduk lagi, saya berdoa lagi, saya belajar lagi dari kegagalan saya. Doa lagi, gagal lagi, belajar lagi. Doa lagi, gagal lagi, belajar lagi. Sampai beberapa waktu lalu tiba-tiba saya buka di email saya, ada spamnya gitu ya. Ketika saya klik, lalu ada tulisan, selamat sudah diterima tetapi harus ada direvisi. Diterima saja sudah, puji Tuhan gitu ya. Lalu saya katakan, puji Tuhan, doa dapat mujizat, lalu saya katakan belajar lagi. Kenapa? Karena hidup ini adalah proses. Sama katakan proses. Proses ya. Proses itu enggak enak. Tetapi kalau bicara soal proses, setiap kita harus melewati proses. Seorang anak, seorang ibu 9 bulan 10 hari ada proses. Seorang anak di dalam kandungan ibu diproses sampai 9 bulan 10 hari. Dia keluar, ada proses. Kakak sekolah minggunya tadi katakan 10 tahun lagi kita akan lihat mereka dipakai Tuhan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kita nggak nunggu 10 tahun lagi. Firman Tuhan katakan anak-anak kecil. Bukan nunggu dewasa lagi, tapi anak-anak kecil di akhir zaman akan bernubuat. Artinya apa? Bapak Ibu harus mempersiapkannya mereka dari hari ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak tahu hari esok jadi apa. Tiba-tiba di keluargamu, anak-anakmu menyampaikan firman Tuhan dan itu menegur engkau. Kita nggak nunggu sampai dewasa. Karena Tuhan bisa pakai siapapun, kapanpun, siapapun dia. Dan Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya akan bagikan tentang proses menghasilkan buah. Kita akan belajar dari Yusuf. Proses menghasilkan buah. Kita buka kita sama-sama dalam kitab Kejadian. Pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Akan ada banyak proses hari ini, kita akan belajar banyak hal. Proses menghasilkan buah. Belajar dari Yusuf. Nah yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yusuf itu bukan anak yang biasa-biasa saja. Tapi Yusuf adalah anak kesayangan. Kenapa anak kesayangan? Karena dilahirkan dari istri yang paling dicintai. Anak kesayangan. Nah, ketika saya baca kitab Yusuf, kitab Kejadian tentang kisah Yusuf, di situ saya menemukan hal yang menarik. Hal yang membuat saya berpikir bagaimana menjalankan kehidupan ini secara maksimal. Bagaimana hidup kita bisa berdampak, bisa menghasilkan buah. Kadang orang Kristen itu maunya cepatnya instan. Berdoa langsung kejadian. Habis kejadian keluaran. Habis itu imamat bilangan ulangan. Ada kejadian. Nah, ketika bicara soal Yusuf, saya melihat ternyata pribadi yang satu ini bukan pribadi yang biasa-biasa. Pribadi yang mengalami banyak proses. Kita tahu bahwa akhirnya beliau menjadi orang kedua di Mesir.
Itu sebabnya saya pengen cari tahu kenapa Yusuf ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang syarat-syarat apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini supaya dalam kehidupan ini kita bisa menghasilkan buah. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Proses yang pertama. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Proses yang pertama dalam kehidupan Yusuf bicara soal proses dalam keluarga. Apa? Proses dalam keluarga. Pak, Bu, kita nggak mungkin diproses oleh orang luar. Kita itu diproses dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Yusuf diproses di dalam keluarganya. Yang pertama, karena kakak-kakaknya benci dia karena ini anak kesayangan. Proses dalam keluarga menjadi satu langkah awal bagi seorang yang namanya Yusuf untuk masuk dalam proses berikutnya. Saya nggak hanya berkata soal keluarga jasmani ya, saya berkaitan dengan juga keluarga rohani. Kita keluarga rohani itu bisa saling proses. Dan kita proses yang pertama itu ya dari kita, antar kita. Dari cara kita berbicara, cara kita menyapa kiri dan kanan, proses. Ketika masuk ibadah di sini, mungkin asyirnya lupa salaman, hati kita kurang mood gitu. Lalu kita diproses hati kita. Pak Gembala lagi ngomong yang sama satu, lalu Anda lewat, Pak Gembala lupa tegur saya. Terus dia sakit hati. Proses. Proses dimulai dari keluarga. Sebagai anak paling kecil nomor 2. Yusuf diproses oleh kakak-kakaknya. Kenapa? Karena biasanya anak kesayangan itu banyak yang benci. Kalau kita ngomong soal anak kesayangan, dunia benci kita karena kita anak kesayangan. Proses dalam keluarga. Yang kedua, bicara soal proses masa depan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Proses yang kedua yang dalam Yusuf adalah proses masa depan. Yusuf itu dapat visi, dapat mimpi. Ketika dia kasih tahu mimpinya, saudaranya gak terima. Keluarganya gak terima. Maka dibenci. Bapak Ibu kalau dapat visi, dapat tujuan, akan ada proses dan akan dibenci orang kalau mimpimu tidak sesuai dengan mimpi mereka. Sekali lagi ya. Anda dapat sesuatu nih. Dapat pesan, dapat sesuatu yang menguatkan Anda. Dan Anda mau jalan dengan tujuan itu. Anda dapat visi. Karena kita semua punya visi hidup ya. Lalu Anda cerita sama teman Anda. Gue dapat visi ini. Kalau visimu dan visi dia gak sama. Proses. Kenapa? Gak bareng kita. Yusuf punya mimpi. Dia kasih tahu, mimpiku begini. Mimpi Yusuf, visi Yusuf, jadi hal yang membenci Yusuf sendiri. Kenapa? Karena saudara-saudaranya tidak bisa terima dengan visi Yusuf. Anda akan dibenci orang lain kalau mimpi Anda tidak selaras dengan mimpi mereka. Ketika Anda bicara, aku pengen hidup benar. Tapi orang lain katakan, udah. Hidupnya seperti ini aja. Sedikit-sedikit berbuat dosa, Anda akan dibenci. Jadi kalau Anda mau jalan sama-sama seseorang, berjalanan dengan orang yang punya mimpi yang sama. Visi yang sama. Saya percaya gereja ini punya visi, punya tujuan. Ketika punya tujuan, ketika dikatakan, kayaknya gua gak selaras dengan tujuanmu, Anda akan gontok-gontokan.
Kenapa? Karena tujuannya nggak sama. Kakak-kakaknya nggak sama nih tujuannya sama kamu. Aku punya mimpi begini. Oh, itu mimpimu, bukan mimpi kami. Mereka benci kepada Yusuf karena mimpi yang tidak selaras. Bisa dapat sampai di sini? Jadi kalau kita masuk dalam mau berbuah, yang pertama adalah proses kita dalam keluarga. Dan yang paling menarik adalah, kalau keluarga mempunyai mimpi yang sama, engkau akan berjalan bersama-sama. Kalau teman-temanmu circle yang pendekat mimpi yang sama, engkau akan jalan sama-sama. Tapi kalau berbeda, pasti akan bisa jalan. Kenapa? Nggak bisa bareng. Kenapa? Karena nggak sesuai. Mau dipaksain nggak bisa. Kenapa? Mimpinya beda. Itu sebabnya kalau mau punya mimpi yang sama, datanglah kepada pribadi yang sama. Yaitu Tuhan Yesus. Saya sama istri saya sedang bergumul. Dia selalu bilang sama saya, sama enggak nih tujuan kita? Ayo berdoa lagi supaya sama. Jangan satu doanya A, yang satu doanya B. Enggak sama. Tujuannya enggak nyampe. Yang ketiga, bicara soal proses kepercayaan. Kejadian 37 ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Yusuf sudah kasih tahu mimpinya, ada satu persimpangan, momen penting dalam kehidupan Yusuf, yaitu proses kepercayaan. Di mana keluarganya, di mana orang yang terdekat sama dia, menjual dia. Nggak seru ya? Orang yang kamu percayai, orang yang dekat dengan kamu, menjual kamu. Di sini merupakan proses peralihan, di mana Yusuf melihat bahwa sesungguhnya manusia mengecewakan. Yang kedua, di mana dia harus mulai berpikir apakah dia tidak mau terima keadaan bahwa dia itu dijual atau dia berani mulai mengandalkan Allah. Pengandalan akan Allah sangat-sangat penting. Anda bisa bayangkan kalau hidup Anda, kondisi hari-hari ini, tiba-tiba dalam kehidupan Anda tidak punya apa-apa. Anda ditinggali, Anda lakukan sesuatu dan dibiarkan begitu saja. Berharap sama manusia, manusia mengkhianati. Namanya adik, itu kan seharusnya didukung sama kakak ya. Saya ini kakak tertua. Jadi adik-adik saya nomor 2, saya punya 2 adik. 2 adik saya itu biasanya akan ngeliat ke saya. Jadi kalau kakaknya benar biasanya tuh adiknya lurus tuh. Kalau kakaknya error, adiknya bisa ikut error. Tapi sebagai kakak, waktu itu adik saya mengalami hal yang tidak mengenakan. Sebagai kakak, saya harus lindungi adik saya. Jadi ketika ada orang datang gitu ya, mau apa? Karena ya cukup nakal lah ya. Karena dulu alumni Priuk, jadi ya begitulah hidup ini. Jadi ketika adik saya bermasalah, lalu satu kampung datang, lalu ketika mereka mau masuk ke rumah, tiba-tiba di depan rumah itu ada muka saya. Orang apa itu katakan, "Bang, adiknya?" "Iya." "Kenapa?" "Begini bang, gak boleh." Sebagai kakak, saya harus lindungi adik saya. Tapi tidak berlaku dengan Yusuf. Mereka menjual Yusuf. Yusuf menerima keadaan bahwa ia dikecewakan oleh keluarganya sendiri. Lalu yang berikutnya,
Yusuf akan mengalami peralihan. Apakah dia mau menyalahkan Tuhan? Tuhan, gue udah dikasih mimpi, saya dikasihkan visi olehmu, saya dapat mimpi darimu, saya kasih tahu, mereka benci saya, sekarang saya dijual. Yusuf mulai peralihan, apakah saya mau nyalakan Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Jadi ketika dalam proses dalam keluarga, dia dapat visi dari Tuhan, proses dalam masa depan. Lalu dia masuk dalam proses kepercayaan. Yaitu peralihan antara percaya kepada manusia dan beranjak percaya kepada Allah. Kenapa? Karena saat itulah perjalanannya bersama dengan Allah dimulai. Kejadian 39 ayat yang ke-12. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yusuf sudah masuk mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen sudah lama. Lalu Bapak Ibu sudah diproses. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi menjadikan Yesus Tuhan atas hidup ini. Jadi Lord. Jadi yang empunya hidup ini. Yusuf melewati itu dan Yusuf masuk ke dalam pengandalan akan Tuhan. Tetapi ternyata ketika engkau masuk ke dalam rencana Tuhan, ada beberapa proses yang akan memurnikan Yusuf. Yang pertama adalah proses integritas. Apa itu proses integritas? Kejadian 39 ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidurlah dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Proses integritas adalah proses moral. Proses di mana hidup kita itu dibentuk apakah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau sudah keluar dari zona proses keluargamu pribadi, dari keluarga punya mimpi, lalu mengandalkan Tuhan, lalu engkau akan dibawa Tuhan. Yusuf dibawa Tuhan untuk proses integritas dia kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah melewati itu, 3 tadi. Tapi banyak orang Kristen jatuh di proses ini. Ketika dia sudah hidup dalam Tuhan, dia tidak tahan dengan godaan. Karena ketika Yusuf masuk dalam proses integritas, Bapak Ibu tahu dengan jelas ceritanya. Ia keluar dari lubang sumur ke rumah Potifar. Di rumah Potifarlah dia ketemu dengan integritas. Dia belajar bagaimana hidupnya punya moral yang baik. Enggak ada nama itu bohong-bohong tipis toh. Bohong-bohong kecil, bohong dosa putih, dosa hitam, enggak ada. Dosa lah, dosa, pelanggaran hukum Allah. Integritasnya dipertanyakan. Apakah engkau sungguh-sungguh, engkau sudah masuk, engkau dapat, sudah dapat posisi tertentu. Mampukah engkau? Bisa enggak? Sebagai orang percaya, hidup dalam dunia ini yang penuh dengan godaan, bisakah engkau menyatakan aku anak Tuhan, integritasku sebagai orang Kristen bisa diandalkan. Ketika engkau dilihat, wah kok bisa begitu ya? Oh orang Kristen, orang percaya, pantas. Kok bisa gitu ya? Ya iyalah pantas orang Kristen. Loh kok orang Kristen kayak gitu ya? Bohong, klepto, ngegibah. Itu orang Kristen kayak begitu tuh. Para Tuhan kasihnya kasih. Saya tahu bahwa di dunia itu namanya belum taksonomi. Ketika engkau belajar, gitu tadi ada luar biasa ya anak cowok di sini jago hafalan ya.
biasanya jago hafalan itu wanita. Karena wanita itu punya memori lebih tinggi daripada pria. Masalah-masa lalu aja bisa lebih tahu daripada yang pria kan? Tahu ya ibu-ibu maksudnya? Itu ya, ya kan? Ya itu memori tinggi. Tapi tadi yang juara itu banyak kan cowok. Ya, ingatannya hafalannya ya. Luar biasa. Jadi jangan sampai yang bapak-bapak hafalannya firman Tuhan, ibu-ibu hafalannya beda ya. Enggak, bercanda. Ya. Tapi kan biasa memorinya kuat. Jadi ketika saya lihat, wah luar biasa nih. Orang Kristen tuh biasanya memang kuat di hafalan. Alkitabnya hafal. Tapi kita mau melangkah lebih baik lagi, bukan cuma menghafal Alkitab, memahami Alkitab, bahkan melakukan firman Tuhan, dan yang terakhir, menceritakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Jadi baca, menghafal, memahami, mempraktekkan, memberitakan. Memberitakan firman Tuhan. Anak-anak sumur itu tuh, saya ingat waktu saya suka buat doa, lalu buat penginjilan, adik saya nomor 3 itu waktu itu masih SD. Jadi kerjaan saya datang ke rumah-rumah, sebar itu traktat. Tiba-tiba adik saya masih SD bilang gini, Kak boleh minta satu enggak? Buat apa? Buat dibawa ke sekolah. Jadi bawalah sama adik saya ke sekolah, ini masih SD waktu itu. Dibawa, lalu besok dia datang, Kak fotokopi lagi yang banyak. Kenapa? Teman-teman aku di sekolah pengen minta lebih. Oh ya, saya fotokopi banyak itu traktatnya, saya kasih. Jadi adik saya nomor 3 itu kasih traktatnya ke teman-temannya. Yuk, itu anak kecil. Jadi mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Dan mereka, firman Tuhan katakan, kita tuh kan kalau anak itu kan jadi satu parameter, benar? Kalau engkau tidak seperti anak kecil ini, engkau juga bisa datang kepadaku. Ada parameter. Kenapa? Karena kecil itu apa adanya. Orang besar ada apanya. Anak kecil itu apa adanya. Tapi kita yang dewasa ada apanya. Kita berusaha menutupi mereka sebuka-bukanya. Ada dosa mereka bilang, aku tadi mukul orang. Ya, mukul sekolah minggu. Iya, dengan rasa enak ya. Kita enggak, kita akan mencoba menutup-nutupi. Integritas kita sebagai orang percaya, hari-hari ini tuh diuji. Apakah engkau sungguh-sungguh orang percaya atau bukan? Proses integritas. Yang berikut, proses karakter. Jadi habis proses dalam keluarga, ada proses bicara soal visi, misi, proses masa depan. Lalu engkau masuk proses kepercayaan, apakah engkau percaya kepada manusia, percaya diri sendiri, atau engkau percaya kepada Tuhan. Ketika engkau masuk percaya kepada Tuhan, engkau masuk dalam proses integritas. Apakah engkau sungguh-sungguh orang percaya yang mengandalkan Yesus atau tidak? Apakah hidupmu sejalan dengan apa yang Tuhan mau? Proses karakter. Kejadian 39 ayat ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf sudah dapat integritasnya, sekarang karakter Yusuf diuji. Kenapa saya katakan karakter? Karena dia dari lubang ke rumah, ke lubang lagi. Dia sudah enak untuk mempertahankan integritasnya, dia masuk lagi. Karakternya diuji. Apakah engkau benar-benar punya karakter yang baik atau enggak? Apa saatnya engkau sekarang menyerah? Apa saatnya engkau katakan, Tuhan enggak begini ceritanya. Karakter Yusuf diuji. Masuk lagi ke dalam lubang. Dari lubang sumur, masuk ke rumah, dibuang lagi ke dalam penjara. Hanya karena integritasnya. Lalu karakter Yusuf dibentuk. Anda mungkin hari-hari ini dapat ujian, dapat tantangan. Saya sudah berkata jujur, saya sudah ngomong apa yang Tuhan mau sama dia. Saya sudah lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Saya sudah berikan yang terbaik dalam pekerjaan saya. Kenapa saya masih dibenci sama bos saya? Saya sudah buat A, saya sudah buat B.
Hidup saya sudah lurus. Tapi kenapa saya dalam situasi seperti ini Tuhan? Untung Yusuf gak ngomong gitu. Bapak Ibu baca di Alkitab, tidak ada satu perkataan Yusuf yang seperti saya katakan tadi. Yang ada ngomong, Tuhan mengapa? Kenapa Tuhan? Enggak. Dia ngikut dewe. Ngikut aja. Ya, oke. Ketika saya baca ini saya bilang, ih, kalau kita mah teriak. Jujur li begitu kan ya. Kok begini jadinya ya? Bangun pagi, banting tulang, banting semuanya. Buat sesuatu, habis-habisan. Loh, kok begini? Doanya mukanya Tuhan, lalu karena cowok ini daripada aku. Itu perjanjian baru. Kita masih perjanjian apa? Tuhan kenapa seperti ini? Yusuf enggak. Ketika dimasukkan, dia lakukan sama seperti biasa dia lakukan tiap hari. Apa? Kerja melakukan bagian dia masing-masing. Dia nggak mikirin bagian orang lain. Dia hanya melakukan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Dari penjara, ya sudah. Proses karakter. Yang berikutnya, Kejadian 40 ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman. Itu melainkan dilupakannya. Ada satu momen di mana momen itu adalah momen klik. Yang hanya Yusuf bisa lakukan. Apa Yusuf bisa lakukan? Mimpi. Karunia yang tidak ada orang lain yang bisa lakukan saat itu. Cuma satu namanya. Mimpi. Jadi bisa bayangkan? Yusuf dapat mimpi di awal. Lalu dia harus menerjemahkan mimpi. Sesuatu yang sudah biasa dia dapatkan. Mimpi. Ketika ada kesempatan itu. Yusuf katakan, kalau nanti engkau seperti ini, ingatlah akan aku. Tapi yang dilakukan lagi, sama seperti yang sudah-sudah. Setelah dapat mimpi, dia dilupakan oleh keluarganya. Yang satu ini, setelah dapat mimpi, ia dilupakan oleh teman satu selnya. Hampir sama ya. Unik bukan? Sudah di penjara, lakukan apa yang terbaik, lalu dapat kesempatan, ini kesempatan saya. Lalu dia beritahu apa yang dia biasa lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, Yusuf dilupakan. Ternyata dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus masih mau apakah kita masih mengandalkan dia atau enggak. Atau you are surrender. Menyerahkan diri. Saya harap Bapak Ibu masih bisa mengikuti. Dan yang berikutnya adalah proses peralihan. Proses yang penting. Yaitu proses pengampunan. Bapak Ibu tahu kisahnya ketika Yusuf sudah, kepala juru minum itu jadi diangkat. Lalu dia cerita karena Firaun punya mimpi. Lalu akhirnya kepala juru minuman itu ingat tentang Yusuf. Diberitahu. Lalu Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Dari rumah orang tuanya, masuk ke lubang, rumah Potifar, masuk ke lubang, sekarang ke istana. Apakah selesai? Enggak. Apa yang Yusuf lakukan? Seperti biasa yang ia lakukan. Apa yang lakukan? Kerja seperti yang biasa ia lakukan. Apa yang membuat dia naik? Seperti yang telah Tuhan berikan kepada Yusuf. Tuhan berikan kepada Yusuf cuma satu dari awal sampai habis karunianya.
menafsirkan mimpi. Mimpi, mimpi, mimpi. Allah bisa membuat hal yang sederhana untuk masuk ke dalam hal yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau dan saya hidup mau di dalam proses? Ketika Yusuf dalam istana, dia harus melewati satu proses. Dan proses ini adalah proses menjadi proses titik penting dalam kehidupannya. Sebagai kita juga orang percaya, yaitu proses pengampunan. Kejadian 45 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kau menjual aku ke sini sebab untuk melihara kehidupanmu lah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat yang ke-5. Ketika proses pengampunan dilakukan oleh Yusuf memiliki implikasi. Yang pertama menyatakan bahwa Yusuf sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sebagai orang percaya, ketika kita sudah masuk ke dalam proses, sesungguhnya Tuhan sudah sedang melakukan begini. Engkau itu saya proses bukan untuk orang lain. Supaya dirimu siap. Ketika kita berdoa sama orang lain, sesungguhnya kita dulu yang diproses. Proses pengampunan adalah proses di mana Yusuf harus selesai dengan dirinya. Yang kedua, proses pengampunan adalah di mana Yusuf harus melihat sesuatu yang lebih besar dari sekedar Yusuf. Apa yang lebih besar dari sekedar Yusuf? Janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Jacob. Hidup Anda dan saya, janji Allah terhadap kita itu bukan untuk kita. Hanya untuk kita. Tetapi berdampak kepada orang sekitar kita. Sehingga ketika engkau dapat proses, percayalah, proses itu sedang membuat Anda berharga supaya orang lain menikmati dampak yang Allah lakukan dalam kehidupan Anda. Proses pengampunan, sebayangkan ya, sudah luar biasa, dibawa lagi ke belakang. Akar. Tuhan itu kalau sama anak kesayangan, sama orang pilihan, dia itu mau membereskan kita itu enggak setengah-setengah. Dia kasih segala sesuatu supaya hal yang paling mendasar dalam kehidupanmu itu dicabut. Dalam kehidupan Yusuf ada satu. Kebencian yang dia terima sejak dia kecil. Ketika sudah dewasa, ketika sudah berhasil, Tuhan mau pakai pribadi ini. Tapi enggak mau berhenti untuk sampai sekedar sukses. Tapi dia mau ambil akar masalahnya dicabut. Akar masalah Yusuf dari awal adalah kebencian. Dan di akhir dikasih tantangan. Apakah engkau mau mengampuni saudaranya? Ataukah engkau mau nindas mereka? Kan pilihan. Bisa enggak Yusuf menindas? Bisa, sangat bisa. Orang kedua di Mesir. Bisa enggak dia lupakan keluarganya? Bisa. Kenapa? Mereka enggak cari saya? Bisa enggak Yusuf jadi benci sama saudaranya? Bisa. 13 tahun Yusuf lamanya proses. Itu enggak gampang. 13 tahun menderita. Jadi anak kesayangan tiba-tiba jadi budak. Enggak enak. Engkau sudah dapat baju yang mahal. Dari papamu tiba-tiba engkau harus masuk ke dalam proses itu enggak enak. Dan proses yang dapat oleh Yusuf tidak dilakukan atas kehendaknya. Tapi karena orang lain melakukan itu sama dia. Bukan cuma sekedar orang lain tapi keluarga. Mungkin kita hari-hari ini ketika engkau dalam hal yang sukses, engkau dapat sesuatu, ingat ini. Tuhan bawa kita sampai ke titik ini bukan karena kita bisa. Tapi karena Tuhan punya kehendak besar dalam kehidupanmu. Bukan untuk kita,
tapi untuk orang-orang sekeliling kita. Dipersiapkan. Dan kalau itu terjadi, maka Tuhan akan korek hal yang tersembunyi, yang tidak ada seorang pun di dunia ini tahu. Hal yang ditutup-tutupi, hal yang dibawa alam sadarmu. Dan Tuhan mau apa? Pengampunan. Ada kuasa, ada orang yang benci dia. Tapi dia katakan Yusuf katakan, kamu lakukan itu supaya aku ada di sini. Ingat ini. Setiap orang yang benci kepada kita adalah satu proses di mana engkau berada di tempat yang sekarang. Kalau engkau hari ini sedang diproses, lalu engkau dapat perkataan yang tidak mengenakan, Bapak Ibu belajar kita Yusuf. Suatu saat nanti engkau ada dalam satu titik dan engkau berkata, oh ternyata ini toh maksud Tuhan. Dan apa yang kau lakukan berikutnya? Mengampuni. Pengampunan. Enak gak? Enggak enak. Apalagi depan muka gitu ya. Enggak enak. 13 tahun mengalami penderitaan, tidak enak. Janji Tuhan itu menarik. Yusuf 13 tahun. Proses. Abraham 25 tahun di padang gurun dapat Ishak. Padang gurun, proses. Ada dua momen penting, yaitu proses kepercayaan dan proses kepampunan. Merupakan proses yang berdampak kepada pribadi Yusuf, yang berdampak secara personal. Tetapi proses pengampunan merupakan proses yang berdampak kepada pribadi Yusuf, lalu berdampak kepada orang lain. Yang artinya fokusnya sekarang, yaitu fokus dari diri sendiri kepada fokus kepada Allah. Sampai sini Bapak Ibu bisa paham? Yang kamu katakan, oke, gue ngerti. Saya nggak ngomongin soal berkat yang keren-keren. Tapi hari ini Tuhan mau ajar kita untuk masuk dalam proses. Dan ini statement yang terakhir. Proses yang menghasilkan buah yang dihasilkan berdampak secara personal menjadi berdampak kepada sesama. Untuk menggenapi janji Allah. Artinya hidup kita bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau hari ini engkau punya mimpimu enggak sama dengan orang lain, it's okay. Kalau orang benci Anda karena mimpi Anda, enggak masalah. Jalanin aja hidup Anda. Kalau hari ini Anda sudah berhasil, lalu tiba-tiba Anda diterpa isu, difitnah, Anda jatuh lagi, it's okay. Enggak usah teriak. Lakukan seperti biasa engkau lakukan. Apa? Maksimalkan diri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kisah ini, dari Kejadian 37 sampai akhir, tidak ada satu kisah, satu kata Allah berbicara kepada Yusuf. Enggak ada. Saya baca di Alkitab terus, saya bilang Tuhan lagi masa proses, kenapa you gak bicara sama Yusuf? Dia gak bicara. Dia cuma kasih mimpi, masuk lubang, masuk rumah Potifar, lubang lagi, sudah begitu aja. Mimpi lagi. Kenapa seperti itu? Karena Yusuf tahu dan Tuhan tahu siapa Yusuf. Untuk orang pilihannya, untuk Anda dan saya orang pilihannya, Allah lebih paham kita daripada kita sendiri. Dia paham Anda daripada Anda sendiri. Masalahnya hari ini kita merasa kita lebih paham sama diri kita. Sehingga kita melakukan apa yang kita bisa sekuat-kuatnya. Padahal kita gak bisa. Yusuf enggak. Ketika dia jatuh dia tahu. Udah lakukan saja. Itu namanya menyerah. Enggak menyerah. Orang menyerah enggak melakukan apa-apa. Tapi Yusuf enggak. Di penjara, ya sudah, lakukanlah tugasnya.
Masuk rumah Potifar, sudah lakukan tugasnya. Ditanya, lakukan tugasnya. Jadi orang kedua di Mesir, lakukan tugasnya. Apakah Tuhan berbicara? Tidak sama sekali. Dalam proses, enggak sama sekali. Apakah Yusuf teriak? Enggak sama sekali. Apakah Tuhan budek? Enggak sama sekali. Karena ketika engkau lihat dari situ, firman Tuhan katakan, disitulah engkau bisa melihat penyertaan Allah sempurna dalam kehidupanmu. Amin. Jadi ketika engkau masuk proses, jangan khawatir. Saya sedang disertai Tuhan. Ketika orang lain banyak yang gak setuju dengan kamu karena mimpimu, it's okay. Lakukan apa yang seperti biasa Anda lakukan. Memaksimalkan diri. Kenapa? Karena Allah sedang beserta dengan engkau. Karena mungkin ketika engkau berdoa, engkau sedang lakukan sesuatu, seakan-akan Tuhan jauh daripadamu. Enggak. Engkau sudah dewasa itu. Engkau tahu apa yang kau lakukan. Yang penting dilakukan adalah mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Seperti biasa. Dan ada hal yang ajaib yang harus Bapak Ibu ketahui. Apa yang Yusuf punya dari awal sampai dari akhir. Satu kata sederhana itu. Ternyata mimpi yang Tuhan kasih. Karunia yang Tuhan kasih sampai terakhir. Itulah yang membawa Yusuf sampai kepada orang kedua di Mesir. Ternyata kita nggak butuh karunia banyak-banyak ya. Benar gak sih? Ternyata Tuhan cuma punya satu. Dengan pribadi yang maksimal. Dengan punya karakter yang baik. Hidup yang benar. Satu saja. Itu menghasilkan banyak buah. Apakah engkau mau? Saya mau. Saya rindu itu. Apakah kita keluar dari proses? No. Kita masih dalam proses. Proses yang mana? Mungkin hari ini kita diajar integritas kita. Mungkin saat ini kita diajar untuk mengampuni. Mungkin saat ini Tuhan sedang korek-korek. Kayaknya lu ada yang masih buruk di sini nih. Diangkat-angkat. Dikeluarkan. Karena ketika itu dibakar, maka engkau akan menjadi emas. Yang menyala, yang berharga. Tapi ingat, dalam prosesmu hidup ini, Tuhan selalu menyertai. Jangan teriak. Jangan mengeluh. Tapi jalani saja. Karena saat itulah Tuhan sedang bekerja. Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Haleluya. Yesus. Saya dapat lagu ini seminggu ini. Dan lagu ini menguatkan saya. Dan saya percaya lagu ini pun saya berdoa untuk menguatkan Bapak Ibu. Karena di saat itu, ketika situasi tidak menentu, penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan kita. Biarkan ini jadi doa kita pagi hari ini. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Yuk sama-sama katakan, walau dunia berubah, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya berdoa bagi Bapak Ibu, ketika hari-hari ini engkau dalam proses, ingat ini. Jangan berkata, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, aku sudah gak tahan. Sampai detik ini, Dia ada bersama kita. Dia mungkin sedang pegang tanganmu. Engkau gak sadar. Sekarang buka hatimu dan lihatlah bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan engkau. Seberat apapun masalahmu, sebesar apapun derita yang kau terima, beban berat yang kau sedang pikul, dengar ini. Firman Tuhan datang kepadamu dan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sampai detik ini, Dia menyertaimu. Yuk angkat tanganmu. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Rasakan kebaikan Tuhan sampai selamanya. Yes God. Pegang tangannya erat. Satu-satunya peluk dia, katakan, sampai detik ini ku biara pasyaka penyertaan-Mu sempurna. Sampai
bila yang katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik. Setiap kami yang katakan Tuhan peluk kami, bisikkan di telinga kami. Kami mau katakan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau satu-satunya pengharapan kami. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan. Katakan dengan iman, satu-satunya, satunya pengharapanku. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima Tuhan. Benar, Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami di tengah dunia yang tidak pasti ini. Kami percaya Engkaulah Tuhan kepastian dalam hidup kami. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.